Bab 1049. Hadiah dari para iblis. Bunuh. Jangan ada yang tersisa. Raja Dharmacakra, dengan suara nyaring, memegang tembiang perang di tangannya, dan langsung membunuh salah satu jenderal iblis. Dia kuat dan mendominasi, menunjukkan keagungan raja. Bunuh. Jangan ada yang tersisa. Danumaya Xiao mengikuti dari belakang, memegang tombak raja perang, dan menatap jenderal iblis lainnya. Pertempuran dimulai seketika, dan pasukan Suaka Yinming dan Sekte Sembilan Naga Perang, seperti lautan hitam, berguling dari segala arah, menelan semua prajurit iblis yang sangat banyak. Jenderal iblis dikalahkan, dan dia perlahan mundur di belakang musuh, tetapi dia terkejut karena telah dikepung dan dibunuh oleh para kultivator dinasti Dacu yang 10 kali lipat lebih banyak dari mereka. Dia benar-benar ditekan sejak awal, dan dia dipukuli. Engah. Darah berceceran di langit ilusi, dan Raja Dharmacakra adalah yang pertama mengakhiri pertempuran. Sebuah tombak menembus dada jenderal iblis dan memakukannya ke langit. Engah. Tanpa urutan tertentu, kepala jenderal iblis lainnya dipotong oleh Danumaya Xiao dan jatuh ke langit ilusi, dan bahkan jiwanya dihancurkan oleh telapak tangannya. Percepat penyerangan. Suara Raja Dharmacakra bergema di antara langit dan bumi, dan dia membunuh prajurit iblis dengan tembiang perang digunakan sebagai tongkat. Danumaya Xiao juga tidak mundur, dan terus menyerang dengan kekuatan penuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tanah Zongzhou di Nanchu, tidak tahu dari mana asal suara gemuruh di sini, dan ada banyak suara gemuruh yang bergema di gunung dan hutan tersembunyi lainnya. Melihat dari kejauhan, itu adalah kultivator dinasti Dacu yang terbang di langit, dan mereka terus-menerus menembak pada saat ini, menghancurkan gerbang domain teleportasi. Salah satunya yaitu gerbang yang muncul di kota Nanchu. Untuk mengurangi korban, Raja Dharmacakra dan Danumaya Xiao menargetkan salah satu dari mereka, dan mereka tidak dapat membedakan terlalu banyak kekuatan tempur untuk menekan lebih banyak prajurit iblis, sehingga gerbang domain teleportasi bawah yang tersisa langsung dihancurkan di tempat. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, daerah Gunung Timur, Xinjiang Selatan, Dinasti Subarat, dan daerah Sungai Utara di wilayah utama Nanchu juga bergemuruh. Gerbang teleportasi iblis tidak hanya datang ke negara bagian tengah Nanchu, 4 wilayah utama lainnya juga memiliki gerbang teleportasi. Raja dari berbagai generasi dan keturunan kaisar memahami ini, dan seperti Raja Dharmacakra dan Danumaya Xiao, mereka menganggapnya sebagai hadiah besar dari iblis. Kemudian mereka menekan dan menghancurkan prajurit iblis yang dikirim dengan kekuatan tempur mutlak. Tidak tahu butuh waktu berapa lama untuk dapat menghentikan suara gemuruh dari semua sisi Nanchu. Dalam pertempuran ini, kota Nanchu memenangkan kemenangan besar, dan semua prajurit iblis yang diam-diam dikirim terbunuh, dan tidak ada yang lolos. Secara alami, para raja dan keturunan kaisar tidak berani lengah. Menatap langit ilusi, terdapat kultivator yang terbang bolak-balik. Menghadap ke bumi, banyak kultivator juga sedang memeriksa sekitar bolak-balik. Ini adalah pertempuran berdarah yang melibatkan hidup dan mati dinasti Dacu. Tidak ada yang berani gegabah. Jika ada prajurit iblis masuk dan mereka tidak mengetahuinya, konsekuensinya akan sangat serius. Perintah kematian Harley Ye, Nanchu tidak takut kepada iblis. Ledakan, ledakan, ledakan. Meskipun suara gemuruh dari kota Nanchu sudah berhenti, tetapi suara gemuruh itu mengamuk seperti guntur ke arah tembok kota Nanchu. Serang, bunuh semuanya. Jenderal iblis mengaum dengan panik, melambaikan pedang pembunuh ke tembok kota Nanchu. Mereka melakukan tipuan yang sempurna, tetapi mereka tidak tahu bahwa gerbang teleportasi yang turun ke kota Nanchu telah dihancurkan sepenuhnya,
dan para prajurit iblis yang keluar dari gerbang itu juga telah dimusnahkan. Mundur, tarik semua pasukan. Tidak lama kemudian, suara dingin dan agung datang dari daratan Beizen. Ketika para iblis mendengar suara itu, mereka semua tampak terkejut. Mereka sedang bertarung dengan antusias, tapi disuruh mundur. Secara alami, mereka tidak berani melanggar perintah Raja Iblis, jadi mereka semua mengambil pedang pembunuh dan melirik tembok kota Nanchu dengan kejam, mundur. Di daratan Beizen, semua ekspresi Raja Iblis tidak baik. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa kerjasama yang direncanakan dengan cermat antara bagian dalam dan luar akan terlihat sebelumnya? Tidak hanya mereka tidak mendapatkan setengah dari prajurit iblis, tetapi mereka kehilangan banyak gerbang teleportasi dan prajurit iblis. Bagi mereka, ini sangat memalukan dan bagi prajurit iblis lainnya, ini merupakan kerugian besar. Dinasti Dacu, Dinasti Dacu. Dinasti Dacu. Melihat prajurit iblis mundur, tembok kota Nanchu dipenuhi dengan tangisan yang menghancurkan bumi. Mereka berhasil membuat para iblis itu mundur lagi. Harley Ye masih berada di panggung awan besar, dan telah berhenti menabuh genderang, seperti seorang raja, menghadap ke para prajurit iblis yang telah mundur. Nancy Ji melangkah dan tersenyum lembut. Prajurit iblis yang menyusup ke kota Nanchu telah dimusnahkan. Kita memenangkan pertempuran pertama melawan iblis. Jika kota Nanchu diserahkan kepadamu, bisakah kamu melindunginya? Harley Ye menoleh dan menatap Nancy Ji dengan tenang. Menyerahkannya padaku. Nancy Ji terkejut sejenak. Bertahan hanya sementara. Kota Nanchu akan terpecah dan dinasti Dacu akan dihancurkan, itu hanya masalah waktu. Harley Ye menarik napas dalam-dalam, alisnya penuh kekhawatiran. Apa yang ingin kamu katakan? Nancy Ji memandang Harley Ye dengan cemberut, dia sangat mengenali Harley Ye. Harley Ye akan melaksanakan rencana yang mendebarkan, dan rencana ini adalah pertaruhan besar. Untuk benar-benar mengusir para iblis yang menyerang, kita perlu menghancurkan akarnya. Apakah kamu sedang membicarakan pilar Optimus? Ya, Harley Ye menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah Beichu. Aku ingin membentuk pasukan ekspedisi dinasti Dacu, pasukan dengan tingkat kultivasi di alam langit semu. Aku akan membawa mereka, menyelinap ke daratan Beizen, dan menyerbu pilar Optimus. Semua kultivator tingkat alam langit semu. Nancy Ji tercengang. Ini pertaruhan besar. Setelah 2 atau 3 detik, Nancy Ji mengerutkan kening dan menatap Harley Ye. Iya, ini benar-benar pertaruhan besar. Harley Ye berkata dengan suara serak, sebagai panglima tertinggi dinasti Dacu, aku tidak punya pilihan lain. Prajurit iblis terus-menerus menambahkan pasukan ke dinasti Dacu. Begitu taruhannya kalah, dinasti Dacu tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk berbalik. Nancy Ji menggertakkan giginya dan menatap Harley Ye. Tentu saja aku tahu. Harley Ye menarik napas dalam-dalam lagi, tapi begitu taruhan menang, dinasti Dacu akan diselamatkan. Harley Ye menoleh sedikit, menatap mantan kekasih di depannya tanpa menyipitkan mata. Nancy Ji, jika aku mengambil kultivator dengan kultivasi tingkat alam langit semu lebih dari 80%, bisakah kamu melindungi dinasti Dacu? Jika aku, Nancy masih hidup, kota Nanchu akan tetap ada. Nancy Ji menarik napas dalam-dalam, matanya yang indah bersinar dengan ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih. Harley Ye tersenyum dan tiba-tiba berbalik. Harley Ye. Melihat Harley Ye hendak pergi, Nancy Ji mengambil langkah kapat, mengulurkan tangan gioknya tanpa sadar, dan meraih lengan baju Harley Ye. Kemudian dia merasa ini sedikit berlebihan, dia segera melepaskannya. Kembalilah, dalam keadaan hidup. Dia sedikit menunduk, nada suaranya sedikit memohon, matanya yang indah lembut dan berair, menunjukkan sikap seorang gadis kecil.
Pada saat ini dia bukan lagi instruktur dan raja tiada taraf, dia lebih terlihat seperti seorang istri yang lemah, yang sedang mengantar suaminya dalam sebuah pertempuran. Baik, Harley Ye tidak berbalik, tawanya serak dan dia turun dari panggung awan. Nancy Ji ingin mengatakan sesuatu, dia membuka mulutnya sedikit, namun dia tidak memanggil nama orang itu pada akhirnya, dia hanya diam-diam melihat punggungnya menjadi kabur di matanya yang indah. Kepergiannya, mungkin akan menjadi yang terakhir kalinya mereka bertemu dan saling mengucapkan selamat tinggal. Bersambung. Bab 1050, Pasukan Kultivator Dinasti Dacu. Harley Ye berjalan dari tembok kota dan terbang ke Istana Surgawi. Kepergiannya menarik terlalu banyak perhatian orang. Sebelumnya di panggung awan, Nancy Ji menarik lengan bajunya. Semua orang melihatnya. Instruktur Sekte Zheng yang bermartabat. Tubuh Xuanling menarik lengan bajunya seperti gadis kecil. Ini membuktikan mereka memiliki hubungan yang khusus. Orang-orang yang mengenal Harley Ye memiliki perasaan yang sangat kuat bahwa Harley Ye akan melakukan acara yang menghancurkan dunia. Segera setelah itu, pelangi ilahi terbang menjauh dari setiap bagian tembok kota di Nanchu. Mereka berasal dari berbagai kekuatan di dinasti Dacu dan memiliki berbagai identitas. Satu-satunya kesamaan mereka adalah bahwa mereka semua adalah kultivasi tingkat alam langit semu. Tidak hanya tembok kota Nanchu, tetapi juga 5 wilayah utama Nanchu, banyak kultivator dengan tingkat kultivasi alam langit semu menuju Istana Surgawi. Di malam yang gelap, di sebuah istana bawah tanah yang besar Istana Surgawi, itu dipenuhi dengan banyak orang. Di antaranya adalah Raja, Naga Kuno Mistik, Jeane, Raja Ouyang, Kaisar Pisau, Alones, leluhur Sekte Langit, dan Jelvin Zong. Kultivator tingkat alam langit semu. Pasukan kultivator Dacu Dinasti menyerang Pilar Optimus. Mendengar apa yang dikatakan Harley Ye, semua orang yang memiliki kultivasi tingkat alam langit semu, ekspresinya berubah menjadi serius. Kultivator tingkat alam langit semu, barisan yang luar biasa, itu mengejutkan. Pasukan kultivator seperti itu, di masa lalu, cukup untuk menyapu sisi manapun dari pasukan dinasti Dacu. Tentu saja, orang-orang yang hadir dikejutkan dengan keberanian Harley Ye. Pada saat ini, ketika dinasti Dacu benar-benar dikalahkan, prajurit iblis dapat menghancurkan tembok kota Nanchu kapan saja, dan pada saat krisis seperti itu, Harley Ye ingin mengambil 80% kultivator dinasti Dacu yang berada di tingkat alam langit semu. Strategi yang sangat berani, mereka tidak berani membayangkan, dan tidak memiliki keberanian seperti Harley Ye. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Setelah terkejut, Raja Iblis mengerutkan kening dan menatap Harley Ye. Itu tidak bisa ditunda lagi. Membawa kultivator tingkat alam langit semu, dan begitu kamu menginjakkan kaki di daratan Beizen, seluruh pasukan kemungkinan besar akan musnah. Tanpa kultivator tingkat alam langit semu ini, apa yang harus dilakukan kota Nanchu untuk melawan para iblis? Ini pertaruhan besar. Raja di Menhu Jiang Kui menarik napas dalam-dalam. Jika kamu kalah dalam pertaruhan, kamu tidak akan bisa selamat. Dinasti Dacu berada dalam jalan buntu. Tanpa bala bantuan, akan kalah jika membela diri. Harley Ye berkata dengan suara serak, jika Pilar Optimus dapat dihancurkan, kita akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ide yang luar biasa. Naga kuno mistik tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun gila, tapi ide ini benar-benar luar biasa. Raja Ouyang tersenyum dan berkata, aku seharusnya sudah mati sejak lama.
Jika aku bisa memperjuangkan masa depan untuk generasi mendatang, tidak masalah jika aku mati, aku akan menyerbu. Waktu hanya sedikit, semua orang cepat buat keputusan. Harley melihat sekeliling kultivator tingkat alam langit semu. Raja ini setuju. Raja Siluman berkata dengan suara nyaring, membela secara membabi buta terlalu memalukan, lebih baik bertarung sampai mati. Aku suka mendengar ini. Raja Darah dan yang lainnya juga tertawa. Aku tidak keberatan. Raja-raja lainnya mengangguk berturut-turut, begitu pula naga kuno mistik dan lainnya. Baiklah, mari kita bicara tentang rencana spesifiknya. Harley segera menyebarkan peta besar, menunjuk ke sana, dan berkata, 90.000 pasukan kultivator terlalu besar, aku akan membagi 9 rute untuk menyelinap ke Beichu. Raja-raja dari berbagai generasi masing-masing akan membawa 10.000 kultivator, dan sisanya ikuti aku. Tidak peduli metode apa yang kalian gunakan, kalian harus menghindari prajurit iblis. Di mana titik bertemu? Li Kozong bertanya. Persimpangan tanah Zongtong di Beichu dan daratan Beizen, gunung pemakaman bumi. Harley menunjuk ke suatu tempat. Jangan banyak bicara, ayo segera pergi. Raja Dharma Cakra tiba-tiba berbalik dan melangkah keluar dari aula dalam satu langkah, diikuti oleh kultivator tingkat alam langit semu. Setelah Raja Dharma Cakra, raja-raja lainnya juga tidak menunda, berjalan keluar dari istana bawah tanah, dengan 10.000 kultivator tingkat alam langit semu. Adapun sisanya, mereka semua mengikuti jejak Harley. Di malam yang gelap, pasukan kultivator dinasti Dacu langsung menuju kota Nanchu dari segala arah, seperti sekelompok dengan aura pembunuh. Meskipun ada banyak prajurit iblis yang besar, tembok kota Nanchu lebih dari 3 juta mil jauhnya, dan tidak setiap tembok kota dijaga oleh prajurit iblis. Adapun Harley dan yang lainnya, mereka menemukan celah. Mereka tidak dapat dipublikasikan, agar tidak ditemukan oleh banyak prajurit iblis di daratan Beizen. Semuanya perlu dilakukan secara diam-diam, untuk memaksimalkan kekuatan kultivator dinasti Dacu. Di malam yang gelap, pasukan kultivator dinasti Dacu menemukan terobosan, dan kemudian diam-diam melangkah keluar dari tembok kota Nanchu. Perlu disebutkan bahwa ketika mereka pergi, mereka secara tidak sadar akan melirik kota Nanchu di belakang mereka. Perjalanan ini, dalam arti tertentu, adalah tindakan bunuh diri, dan sebagian besar dari mereka tidak akan bisa kembali dalam keadaan hidup. Kebanyakan dari mereka melihat leluhur keluarganya dari jarak jauh. Bahkan jika mereka tahu bahwa jalan di depan adalah gerbang neraka, tidak ada yang ragu. Untuk kelangsungan hidup generasi mendatang dan kelanjutan kehidupan keturunannya, orang-orang tua ini bertekad untuk berjuang keras, dan mereka semua pergi dengan tekad untuk mati. Kepergian kali ini, kemungkinan besar tidak akan kembali. Seorang lelaki tua memandang tembok kota Nanchu dengan perasaan kehilangan. Ayo, Harley menarik napas dalam-dalam, mengalihkan pandangan dari kota Nanchu, dan menginjakkan kaki di Beichu terlebih dahulu. Setelah itu, naga kuno mistik dan Jeanne mengikutinya. Mereka menyeberang dari alam manusia awam. Saat ini, dunia manusia awam terlihat seperti bumi yang hangus. Manusia dibawa kembali ke kota Nanchu oleh kultivator, dan rumah mereka berubah menjadi reruntuhan. Sepanjang jalan, mereka sangat cepat dan memiliki kesadaran ilahi. Naga kuno mistik mereka menghindari prajurit iblis lebih dari sekali saat menyelinap masuk melalui celah. Harley berhenti di puncak gunung, berbalik tanpa sadar, sedikit mengernyit dan menatap langit ilusi yang gelap. Setelah dilihat melalui pelacakan, ruang kosong itu sedikit terpelintir. Itu memang seperti sosok peri, tetapi mengenakan jubah hitam. Bukankah itu Lancy? Mengapa kamu ikut ke sini? Harley memandang Lancy dengan kerutan di alisnya.
Dia tahu itu akan berbahaya, dan dia tidak ingin Lancy berpartisipasi, tapi Lancy diam-diam mengikutinya tanpa sepengetahuannya. Aku juga kultivator level alam langit semu. Lancy datang, tapi dia merasa sedikit bersalah. Omong kosong. Harley Ye berkata dengan suara yang dalam, cepat kembali. Kamu ingin meninggalkanku lagi. Lancy sedikit menurunkan matanya, menggigit bibirnya dengan ringan. Kakakku sudah tiada, aku tidak ingin melihat punggungmu secara bertahap pergi, bahkan jika aku mati, aku akan mengikuti jejakmu. Harley Ye terdiam, tapi tiba-tiba ada rasa sakit di hatinya. Pada akhirnya, dia tidak banyak bicara, berbalik diam-diam, dan menginjakkan kaki di langit ilusi terlebih dahulu. Melihat ini, Lancy tersenyum lembut dan melangkah keluar, mengikuti jejak Harley Ye. Harley Ye tidak mengusirnya, dia hanya diam dan membiarkannya ikut. Bunuh X. Tidak lama setelah mereka pergi, ada teriakan yang menghancurkan ke arah Nancu. Jika melihat langit dan bumi, prajurit iblis seperti lautan hitam pekat, bergulung-gulung dengan ombak yang bergejolak, mencoba menelan kota Nancu. Nancy Ji telah mengeluarkan pedang pembunuh, dan menunjuk ke Raja Iblis Surgawi yang bergegas. Setelah Harley Ye pergi, dia adalah panglima tertinggi di tembok kota Nancu. Adapun 5 wilayah utama Nancu, mereka diserahkan kepada keturunan kaisar. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, ledakan gemuruh bergema di seluruh dunia. Pertempuran itu sengit, dan prajurit iblis itu jatuh berkeping-keping, tetapi itu juga menghancurkan tembok kota Nancu menjadi berkeping-keping. Serang! Kultivator dinasti Dacu berteriak keras dan bertarung dengan semangat tinggi. Mereka membayar harga darah dan memukuli prajurit iblis yang bergegas kembali ke tembok kota. Tembok kota Nancu dinodai dengan warna merah darah. Bersambung.